Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica Putri Weken dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B dengan nomor induk mahasiswa 18721500030 dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza, MPD, untuk mata kuliah Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbankan syariah. Pengertian bank syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan syariat Islam. Secara istilah, pengertian bank syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya dan produknya menganut prinsip-prinsip Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Sesuai UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Lalu ada tujuan bank syariah. Terdapat beberapa tujuan bank syariah, berikut ini penjelasannya. Yang pertama, mengarahkan kegiatan ekonomi untuk muamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur gharar atau tipuan, di mana jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat. Yang kedua, untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak membutuhkan dana. Lalu yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar, terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha. Yang keempat, untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengantaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol kebersamaannya dari siklus usaha yang lengkap, seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan perdagangan perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal jasa, dan program pengembangan usaha bersama. Yang kelima, untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas ini, Bank Al-Syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi yang diakibatkan oleh inflasi dan menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan. Lalu yang keenam, untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah. Lalu ada fungsi bank syariah. Yang pertama, fungsi manajer investasi. Fungsi ini dilihat dari segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana mudharabah yang bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana atau sahibul ma'al. Dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyalur yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan pemilik dana. Lalu yang kedua, fungsi investor. Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor atau pemilik dana. Penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Produk investasi diantaranya adalah mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisnah, ijarah. Lalu yang ketiga, fungsi sosial. Dalam menjalankan fungsi sosial ada dua instrumen, yaitu ada instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan instrumen qaradul hasan yang berfungsi menghimpun dana dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal serta dana infak atau sedekah. Lalu yang keempat, fungsi jasa keuangan, memberikan layanan clearing, transfer, inkaso, pembayaran gaji, letter of guarantees, letter of credit, dan lain-lain. Lalu jenis-jenis bank syariah. Bank umum syariah. Bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun kegiatan usaha bank umum syariah meliputi hal-hal sebagai berikut diantaranya: menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain
yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang ketiga, menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istisanah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu melakukan usaha kartu debit dan atau kartu pembayaran berdasarkan prinsip syariah. Kedua, bank pembiayaan rakyat syariah. Bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan unit usaha syariah atau UUS. Lalu yang ketiga, menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia. Yang keempat, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain, dan investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain. Lalu yang terakhir, menyalurkan dana kepada masyarakat. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.